Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Namun sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami berterkejaan surga Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih memberkati kami, menjagai kami hingga pada saat hari ini Bapa. Bapa, sebentar ini kami ingin memulai pelajaran sekolah Sabat kami. Kiranya apa yang akan kami pelajari ini, kiranya ini sesuai saja dengan kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami Bapa, ampuni kesalahan dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran sekolah Sabat Selasa 4 Februari 2025 yang berjudul Karakter Allah yang tidak berubah. Mari saudara-saudara kita baca dalam Maleakhi 3 ayat 6 dan Yakobus 1 ayat 17. Dalam Maleakhi 3 ayat 6 berbunyi, bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Yakobus 1 ayat 17 berbunyi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara-saudara yang terkasih, apakah yang ayat-ayat ini ajarkan mengenai karakter Allah? Dalam Maleakhi 3 ayat 6, Allah menyatakan, aku, Tuhan, tidak berubah. Meskipun beberapa orang membaca bagian ayat ini dan mengartikannya bahwa Allah tidak berubah dalam cara apapun, ayat selanjutnya dan konteks langsungnya menunjukkan bahwa ketidakberubahan Allah yang ditegaskan di sini adalah ketidakberubahan moral Allah. Lanjutan ayat ini menunjukkan bahwa Allah dapat berubah secara hubungan karena Allah berfirman, dan kami Bani Yakub tidak akan lenyap. Dan di ayat berikutnya Allah menyatakan kepada umatnya, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Dalam Maleakhi 3 ayat 7. Saudara-saudara, jadi Allah memang mengadakan hubungan bolak-balik dengan ciptaannya. Namun, melalui semua hubungan bolak-balik tersebut dan melalui semua hal lainnya, karakter Allah tetap teguh. Hal ini juga ditegaskan dalam Yakobus 1 ayat 17 yang menyatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan sempurna berasal dari Allah yang padanya tidak ada perubahan. Allah bukanlah sumber kejahatan. Di sini dan di bagian lainnya, kitab suci berulang kali mengajarkan bahwa karakter Allah tidak berubah. Dengan kata lain, kitab suci secara konsisten mengajarkan bahwa Allah tidak berubah secara moral. Namun, Allah dapat dan memang memasuki hubungan nyata dengan makhluk ciptaan yang kepadanya. Allah selalu merespon dengan kasih dan keadilan. Mari saudara-saudara, kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 13, Titus 1 ayat 2, dan Ibrani 6 ayat 17 dan 18. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 berbunyi, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam Titus 1 ayat 2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ibrani 6 ayat 17 dan 18, ayat yang ke-17 berbunyi, karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat ke-18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara-saudara, apakah yang ayat ini ajarkan tentang Allah? Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tidak pernah berbohong dan janji Allah tidak bisa diingkari. Kita dapat yakin
bahwa Allah dalam kitab suci adalah Allah yang sama yang di dalam Kristus, rela menyerahkan dirinya bagi kita di kayu salib. Dialah Allah yang dapat dipercaya tanpa keberatan, dan kita dapat memiliki keyakinan dan harapan untuk masa depan karena seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 13 ayat 8 yang berbunyi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bagaimanakah Anda bisa belajar untuk percaya pada kebaikan Allah, bahkan ketika segala sesuatunya menjadi sangat buruk dalam hidup Anda? Apakah manfaat dari gambaran Allah di kayu salib untuk membantu Anda belajar mempercayai kebaikannya? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa, kami baru saja mendengarkan pelajaran sekolah sahabat yang begitu berharga, Bapa. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dan kami sudah baca barusan, Bapa, kiranya itu dapat menguatkan iman kami dan menjadi pengingat bagi kami di kehidupan kami masing-masing, Bapa. Bapa, kami mendoakan Bapa orang-orang yang ada di sekitar kami, Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka yang sedang ada dalam kesusahan, kiranya Engkau membantu mereka, ataupun yang sedang ada pergumulan, kiranya Engkau memberkati mereka, Bapa. Bapa, Engkau juga memberkati yang sakit, Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan mereka melalui tangan-tangan-Mu saja, Bapa. Inilah doa kami, ampunilah kesalahan dan dosa kami, karena dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.